Hukum Wiwin. Nih, monggo. Terus berapa ini tadi? 139 ya. Mati, oke. Mate sama mate. Ya. Bisa dijelaskan kan? Bisa. 139 sudah. Ya, 146. Ya, sama. 146 sama 148. Oke, sama. Sama. 150. 49. 150. Beda ini. Nah, ini Malaka malapek, dan malapek. malampek. Ya, Beda. Ditandai. ya, monggo. Silakan. Ditandai. Ya, tidak apa-apa. Ya. Kemudian 150 sudah ya, 150. Setelah 150 satu berapa Mas? Nggak kelihatan itu Mas. 153. 153. Ya, Mapoci dan 153 mapancek. Mapancek Kayaknya ya. sama. sama Itu N-nya. Jadi ada sama yang itu kan mapa N-nya. Kalau N-nya hilang kan mapacek juga itu kan. Ya. Jadi ada N di situ. Itu aja. Kalau saya ya menjelaskannya begitu, 153 itu. Jadi masih bisa dijelaskan. Kalau bagi saya tidak masalah. 157 pikir-pikir. ya 159 potong polong ini kan juga polong polo. Eng-nya hilang atau eng-nya Hilang. muncul. polong sama polo. Polong dengan polo. Itu Ya, prosesnya kan seperti itu. Ya. Jadi ada eng yang muncul, ada ini yang ini. Kemudian 161 Sama. 161, monggo. Sama 162. Maputeh, maputeh. Nah, ini kan he. sama He muncul. Sama. Di satu he-nya ada, di satu he-nya tidak ada, ya kan? 162. Oh, sudah ya, Sama, 162. Bu. Iya. 164. Sama persis. 167. Saya sama ya Sama. sama, yang satu hanya pakai geminat aja. sama 169. Nah, ini sipik Cipik macipik macipik. sama sama sipi sama Sama. cipik itu kalau saya ya Ya. sama bacanya S dan C ya. 16 berapa? 167. 167 sudah ya. 169 sudah. Kemudian 172 ya. Siapa? 172. Beda ini Sama kayaknya. ini Ina 172. Ike. beda ina Inai Ika. jauh Beda. N dengan sebentar. N dengan G itu agak jauh itu ya sebetulnya ya. Beda ya. Tandai Mas warna lain Mas biru Mas. Ini agak susah ini menjelaskannya. Nah, udah ini kalau ini dari saya gitu. Yang lain tadi yakin saya bisa menjelaskan. Ini agak sulit ini menjelaskan. Saya harus itu lihat finder list ini. Harus lihat finder list dulu. Mas birunya jangan biru gitu kan Mas, nggak bisa dibaca Mas. Biru yang biru muda saja lah. Udah. Biru muda. Heeh. Itu harus lihat finder list itu tuh bisa yakin lagi ya. Nggak apa satu biru satu ya. Sekarang 175. 175 Wisang oke. 176 oke. Sama. 177 oke. 181 oke. Sama. 181 sama 188 Sama. oke. 189 eh Ida sama Andek. Oh, saya bisa menjelaskan ini. Ida sama Andek ya. Tidak. Monggo kalau mau, kalau saya masih bisa dijelaskan itu. Karena itu AE endek endek kemudian ya Bu ya endek endek tidak itu Ida sama Ida sama endek ya kan. Heeh. Monggo Kak, saya masih bisa ini gitu. tandai aja. Ya, monggo silakan tandai warna penjenengan gitu ya. Iya. Ya warna penjenengan, warna apa tadi merah muda. Oke. Kemudian sekarang pink pink 190. 190 sama persis 193 mati dulu 191 iya sama persis 193
193 sama Sama. 195 sama Sama. 198 Oke. Makundu, Makunru ya Unru oke. sama. 199 Sama. sama ular-ular itu TN. masih bisa. Terus 201 bisa ya sama Sama. 206 eh ini karena ada Beda. bulunya ini loh, ada bulunya itu. Kemudian yang karena Lereng sama itu ketawang. ya yang Katawang. Beda. eh, kemudian 208 Cambang oke, Oh, itu tidak 210 ditanda yang 206 Tarakan tadi. Padang oke, 217 dua. Kamu nggak punya masih sampai di mana? 206 tadi. 11 ya, Ya, itu Bu, 206 belum 209 ditandai. Ah, Oke. Bejanggu, Jagu, Janggi, oke, iya. 218. Ke kanan lagi, ke kanan. Saya terlalu cepat, ke kanan lagi. Atau mau nggak penjaringan yang bilang? Kalau saya terlalu cepat, mau nggak penjaringan yang bilang? Soalnya aku biasanya kalau gini ini kan 200. harus, kan banyak biasanya yang saya hadapi kan. Lah, kalau saya sendiri ini 223. Memang kanan kiri, lasso, lasso ya, oke. 227, 227. Oke. Lab. Terus Sama. 33, 233. Sama. Oke. Oh sama oh itu 236. Oke. Sama. 241. Pilih, Sama. oke ya. Pilih sama pilih. 241, 243. Sama. Rusuk, rusuk itu A-nya hilang ya. 249. Sama. Tumit, ah, tumit itu apa? Amboti sama obo sama be. Amputu. Oke. Beda. Apa? Ah, Amboti. amboti sama amputu ya. Amputu. Itu saya lihat. Ditandai Ditandai. saja. Nah ini 250 ini. 250 itu Mas. Itu biru Mas, 250 Mas. Kaki sama AJ. Dua berapa ini tadi? Oh ya. 250 benar ya? Iya, ini kalau ini Ya. susah dijelaskan. 250 biru, Kaki sama 249 AJ. pink. Ya. Kalau yang atasnya itu masih bisa saya jelaskan. Yang ini agak susah kan? 250 itu ya. Sekarang 252. Urat, urat, oke. 253. Oke, 254. Oke, 255. Oke, 257. Adik, Andi, Adeh, dan R. Nah, ini sama. Kelihatannya agak ini loh ya. Agak-agak. Tadi kan juga sama D dan R ya. Iya. Iya, jadi kelihatannya mungkin nanti kalau ada yang tertarik, ini berarti ada, karena sudah lebih dari satu, itu ini sudah korespondensi, bukan variasi lagi. Jadi korespondensi antara D dan R, hanya posisinya saya belum tahu. Posisinya nanti Sama. apakah selalu Seperti posisi A. atau bisa di depan, bisa di tengah, atau bisa di belakang, atau bagaimana. Itu menarik itu sebetulnya kalau mau diteliti, karena tampaknya berulang gitu ya. Tadi berapa? 257 ya. Oke, sekarang 57. setelah itu 267. 267 besan, oke. 268 cucu, oke. 274 menantu, oke. Mitu sama manitu. Lah ini loh, ini kan ada an-nya yang kemudian hilang. Apa kalau misalnya kita sahaya dengan saya kayak gitu seperti itu loh. Jadi ada Ya. apa pelesapan gitu di ini. Jadi bukan beda leksikal Iya, gitu kalau sama. saya. Kalau penjaringan merasa wah ini perlu ditandai lah monggo. 282 membaca sama baca lah sama seperti itu kan. So, jadi yang kita bandingkan yang bacanya itu tadi. Bu, 286 itu kan Pasanang sama 286. Matua. 286 memang berbeda, Bu.
Oh iya sih. 286 yang berbeda. Ya, Yang Bu. kita cari yang minus, Bu. Ya, ya, ya. 293 misalnya ya. 293. 293 ke bawah, Mas. 293. 293. Nirenge sama marenge. Sama. Oke, kalau Sama. menurut saya iya masih bisa itu. 293. Terus, Mas, terus. Terus. Ini 324. 324. 330. 324. Nalupai sama Malupai. Oke ya. Sama. Terus 330. Tuwe sama Tuwo. Oke. Sama. Ke kanan, ke kanan. 347. 347. 347 itu Sama. Maelang sama Makelang. Oke, Makelong sama Makelong long ya. Ya. Ya, oke. Terus Itu. kalau ibu bapak merasa ini berhenti dulu loh ya. Ya, tiga Bapak. enam satu. Kalau enggak ya saya terus aja. 361 sepak sama sempek. Wah, ini kalau menurut saya nggak masalah ini. Tapi kalau Iya, menurut ibu bapak bisa tidak bisa di ini silakan. Itu kan E dan E. E dan iya. E kemudian M-nya itu aja ada Sama apa itu. di depan. Enggak, Sim. terus apa mau Nah, ditandai? lanjut, Bu. Lanjut. Oke, 367. Matarima sama Sama. tarima. Oke. Sama. Terus ke kanan, Mas. 375. 375. 375 Sama. usap. Usap ya Bapak, sapu. Oh, ini karena ada sapunya ya. 374 375 sapunya. 375. Siap, 376 siap. melok sama elok. Oke kan? Sama. Jadi emnya ada kelihatannya banyak yang hilang ya. 382 Saliwang sama Saliwang. Oke, 389. Sudah. 389 lau sama lau kuro. Sebentar, bentar. 389. Ini kelihatannya launya dengan lau. Nah, Iya. kemudian ada tambahannya kuronya itu tadi. Ini kalau saya begitu. Kalau mau ditandai monggo. 396 Purame sama Pura. Lah ini ada me-nya. Sama. 399 dah habis. Mau ditandai atau enggak? Monggo. Enggak, Bu. Enggak, Enggak, oke. sama. 396 juga sama itu tadi. 396 itu Purame sama Pura. Berarti Wah, me-nya kan ada tambahan me-nya. hilang. Tapi. Nah, sekarang dihitung coba. Yang biru ingat saya dua ya. Tapi ditambah aja dengan yang lain, yang merah, yang di kanan ini Mas, yang dihitung yang di kanan. Oh, di situ tadi juga ditandai ya. Monggo yang mau Ya, dihitung yang kanan atau yang kiri. Kita hitung ada berapa. Yang Kanan kiri aja, Ki. ditandai. Kalau Itu yang tambah biru. 2 sudah beda bahasa, sudah, Bu. Nah, makanya mari kita tandai berapa kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. 4 terus. Pokoknya biru sama anu jadikan satu aja. 4 terus. Ke 5, atas. 5, 5, 6 6, terus 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13. 13 ya. Betul ya? 13. Oke. Sekarang kita lihat tadi berapa persen tadi. Nah, saya Bu, ambil. sebentar ini 75. jangan-jangan salah hitung ya, Bu. Kok di catatan saya cuma 11 ya? Kita jangan melihat bahasanya dulu, kita hitung dulu aja. Nanti setelah itu baru kita kembali ke bahasanya. Yang Satu, kiri tadi, dua. yang kiri. Benar ya, 13 ya? Sepertinya cuma Ya. 11, Bu. Berapa? Kalau di catatan saya. Di catatan saya cuma 11. Oh, 11. Bukan Hitung ulang. 13 ya? Mulai awal, Satu, Mas Egi. Oh, tadi Dari kok atas aja, Ki. Dari atas. coba dihitung lagi. Satu, satu, dua, dua, tiga, Ya, tiga, 4, empat, 5, 45, lima, 6, enam, 6, 7, tujuh, 8, delapan, 8, 9, 9, 9,
10, 10, 11. 11. Bawah. 11. Oh ya 11. Oh Nah, Ya, iya, Bu, benar. 11. 11. Betul 11. Terus yang kiri tadi berapa persen Mas tadi persentasenya ini tadi? 77. Ini kan 70 berapa gitu ya? 74,75%. 74,75% itu berarti berapa ya? Sebentar. Kudu ngitung iki ora iso langsung ya. 74,75%. Berarti itu berapa kosakata? Kok 74,75. Ini, Bu, 299. 229. Oke, berarti 299 ya. 299. Padahal untuk beda bahasa itu kan harus 324. Karena 81% kan. 81% itu 324. 299 ditambah 11 berarti berapa? 0 masih 1, 310. 210. 310. Masih jauh. Masih kurang 14 lagi Nggak mungkin. untuk jadi beda bahasa. Bisa anu ya? Bisa Iya. ditangkap ini. Ya, jadi begini. Nah, sekarang kembali kepada tadi ya. Jadi nanti pada saat ini satu ini apa ini? Satu ini apa kemarin? Ini 1 dan 6 toh. Mandar, Bu. Satu itu bahasa apa? 1 Mandar. Mandar. Bahasa Mandar. 6 6 Bugis. Bugis. 6 bahasa apa? Bugis. Bugis. Gis. Nah, berarti tapi kemarin kan ada juga yang Mandar kita bandingkan dengan Mandar di tanah asalnya kan. Bugis kita bandingkan dengan yang ada di homelandnya nomor berapa saya lupa. Nanti, sekarang kita lihat ininya eh, apa narasi penjaringan yang nomor 1. Mari kita lihat. Nanti kita beri catatan. Narasi yang nomor 1. File narasi sekarang, file narasi. Oke. Nah, Desa Sukajeruk, jangan Desa Sukajeruk lah, bahasanya bahasa apa? Bahasa Mandar di Desa Sukajeruk, berarti kan begitu kan? Ini kan Mandar ya? Ini namanya kan Mandar. Isolek Mandar, ini nomor 1 itu sebetulnya Desa Sukajeruk kurung bahasa Mandar atau bahasa Mandar kurung Desa Sukajeruk? Oke, kurung bahasa Mandar. Oke, oke. Nah, Isolek Mandar dituturkan di dusun, dibesarkan sedikit, Mas. Ya, terus. Penuturnya menamakan Isolek mereka dengan nama bahasa Mandar. Desa Sukajeruk luas wilayah Meselembu, selalu dengan Laut Jawa. Hanya di sebelah barat yang berbatasan dengan daratan yaitu dusun. Ini dusun Raas dan dusun Tengah Desa Masalima itu bahasanya bahasa apa? Madura. Nah, ditulis. Langsung hanya di sebelah barat yang berbatasan dengan daratan yaitu Dusun Raas dan Dusun Tengah Desa Masalima yang berbahasa Madura. Begitu aja, ntar. Penduduk Sukajeruk berjumlah terdiri atas ini dan perempuan. Desa Sukajeruk masih dihuni oleh 3 etnik, yaitu etnik Madura, etnik Mandar, dan etnik Bugis dengan bahasanya masing-masing. Kosek, Mbak. Tapi mayoritas kok etnik Madura. Bukan mayoritas, tetapi juga bukan minoritas. Jadi ini ada berapa dusun? Ada 3, Bu. dusun Mandar, ada dusun Bugis, ada dusun Madura gitu kah? Bukan, dusunnya dusun Mandar, dusun Gunung, satunya dusun apa lupa. Karena ini tadi kan berarti perlu disebutkan penduduk desa sebelum penduduk desa Sukajeruk. Sebelum penduduk desa Sukajeruk, penjenengan tulis saja. Desa Sukajeruk terdiri atas
3 dusun. 3 dusun ya Pak ya? Iya, Terdiri atas 3 dusun, yakni dusun Mandar, dusun apa, kok koma, dusun titik-titik, dusun titik-titik. Nah, ini kan karena kita khusus di, nah ini kan. Nah, penduduk di Sukajeruk mayoritas etnik Mandar. Etnik Bugis menduduki, tapi juga bukan minoritas. Berdasarkan informasi dari perangkat desa dan pengakuan, jangan informan ya, apa, kemarin namanya narasumber ya. Dari etnik Mandar, mereka berusaha mempertahankan bahasa dan budaya dengan menjaga pernikahan sesama etnik. Pernikahan dengan etnik lain ada tetapi tidak banyak dan mereka akan mengikuti budaya dan bahasa etnik Mandar. Relatif memiliki daya yang berarti memiliki daya hidup yang baik karena masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik oleh orang tua. Oke, ini berarti yang daya hidupnya ya. Juga bisa berbahasa Madura dengan baik. Mereka akan menggunakan bahasa Madura, menurut bahasa Madura. Anak-anak juga bisa berbahasa Madura. Kalau yang bahasa satunya yang etnik Bugis, bahasa Bugis nggak bisa? Tidak bisa. Karena tadi kan ada Bugis juga. Oke. Sekarang gini, berdasarkan penghitungan dialektometri, Isolek di Dusun Mandar merupakan, ini ada tidak yang bahasa? Ini dialek, setelah dialek apa? Sebentar, merupakan sebuah dialek. Kemudian setelah itu ada subdialek apa tidak? Hmm, Ada. oke, subdialek. Yang beda bahasa ada tidak? Ada. Nah, diurutkan. Maksud saya, ini kan berarti dialek, subdialek, bahasa. Ya, urutannya kan apakah mau bahasa dulu dialek subdialek atau Ya. mau subdialek dialek kemudian bahasa. Jadi urutan. Jadi kalau ini agak beda ya. Jadi ini di dialek subdialek kemudian kok bahasa begitu. Misalnya Ya. begini, merupakan sebuah dialek bahasa Mandar jika dibandingkan dengan bahasa Mandar di Desa Lero, Kecamatan Sapa, Kabupaten dengan persentase 50-75%. Dan merupakan sebuah subdialek dengan bahasa Mandar di Desa Moso, Kecamatan Sulawesi Barat dengan persentase 45. Ini dibandingkan dengan homelandnya ya. Isolek di Dusun Mandar juga merupakan bahasa yang sama dengan bahasa Mandar lainnya. Oke, oke. Berbeda jika dibandingkan dengan, nah ini mungkin malah bisa ditarik di atas ya. Berdasarkan penghitungan dialektometri, Isolek ini merupakan sebuah bahasa yang berbeda jika dibandingkan dengan terdapat di Desa Gunung, Kecamatan Pulau Somang, Kabupaten titik koma ya ini ya berarti ya sebelum bahasa Bugis ya. Ya itu berarti kan titik koma. Benar Ya. kan? Bahasa Bugis di Ya. Desa Oreng, Kecamatan Provinsi Selatan, titik koma lagi. Bahasa Bugis di Desa Lebong, Kecamatan, titik koma lagi. Bahasa Makassar di desa masih sebentar. Provinsi Jawa Timur. Oh, bahasanya di Provinsi Jawa Timur ya. Dan titik koma sebelum dan titik koma sebelum dan. Sidoarjo. Oh, sudah ya. Ini kan dan bahasa Madura ini loh. Nah, dan bahasa Madura di Desa Mosokambing dengan perbedaan persentase 78. Kok 78 kok sudah bahasa? Keliru. Siapa yang 78 ini? 78 berarti masih dialek. Nah, berarti yang 78 ini harus diganti, harus dipindah ini ke dialek. Pokoknya 78-nya dikasih merah dulu. Karena dialek bahasa itu mulai 81. Di rumusnya Mas Ferry sudah saya minta untuk dibetulkan karena rumusnya Mas Ferry masih 80. Tapi harusnya 81 itu baru dikatakan beda bahasa.
Hal ini menunjukkan Soekarno merupakan bahasa yang berbeda dengan bahasa Bugis, Jawa, dan Madura. Nah, tapi tadi dia merupakan dialek bahasa apa? Tapi begini loh ya, sebuah nanti nanti mungkin bisa nanti saya gambar sebentar. Namun di sisi lain, lah ini catatan ya. Isolek ini merupakan sebuah dialek jika dibandingkan dengan bahasa Bugis di Desa Masalima, Kabupaten Sumeneb, titik koma Mas. Itu bahasa Bugis, Kecamatan Tempe, Kepulauan Selatan, titik koma, bahasa Bugis di Desa Wani, bahasa Bugis di desa ini, bahasa Bugis dengan persentase perbedaan 74 sampai dengan oke, oke. Ya. Ini benar ini kalau dialeknya benar, tapi nanti yang 78 harusnya masuk ke sini. Hasil di atas menunjukkan bahwa istilah edukasi satu bahasa dengan bahasa Bugis. Ini menurut ini kan diberi biru kan ini agak agak membingungkan begitu ya. Oke, terus begini. Mungkin sekarang satu alinea lagi, satu alinea lagi di bawah. Mungkin bisa diawali dengan begini. Nanti kalimatnya monggo nggih sebagai catatan eh, sebagai catatan bahasa Mandar dalam isolek bahasa Mandar di Sukajeruk merupakan dialek yang berbeda dengan bahasa Bugis di desa apa? Yang 6 itu apa? Di Di desa mana, Mbak? Desa Masalima. Oke, desa Masalima titik. Hal ini telah ditelaah lebih lanjut dan menghasilkan 11 ya tadi ya, menghasilkan 11 perbandingan yang diduga merupakan beda leksikal. Dengan menghasilkan 11 merupakan beda leksikal sehingga akan menambah jumlah persentase. Sehingga menambah, bukan akan menambah ya. Sehingga menambah, akannya nggak usah aja. Sehingga menambah jumlah persentase. Dengan bahasa Bugis di Desa Masalima, dengan perbedaan Mas di atas ini di Desa Masalima, dengan persentase perbedaan, 74,75%. 74,75%. Oke. Hal ini sehingga menambah jumlah persentase. Kalau 310 itu berarti berapa persen ya? Sebentar. 310 malah jadi ini. Masa hitungkan 310 Mas. Kalau 310 berarti berapa persen Mas ya? 35, 15, 18. Berarti itu ya 77,5 ya. Ya ditulis saja di situ 77,5%. Yang tadi Mas, yang tadi menambah jumlah persentase menjadi 77,5%. 50% kurung masih beda dialek. Titik. Ya. Jadi kita bisa memberi catatan semacam ini. Misalnya nanti hasil di atas menunjukkan bahwa isolek disodorkan satu bahasa dengan bahasa pada sisi lain, tambah pada sisi lain
pada sisi lain di situ juga pada sisi lain ada juga temuan bahwa bahasa Mandar di Sukajeruk hanya berbeda. Oh ya sudah dah. Ini kan hasil di atas menunjukkan bahwa Isolek di Sukajeruk satu bahasa dengan bahasa Bugis kan sudah. Berarti nggak usah, nggak usah. Dialek yang berbeda dengan bahasa Bugis di masa 5. Oke. Ya sudah. Jadi ini bisa penjenengan hilangkan. Yang biru itu. Biru itu sebetulnya kan sama dengan kemudian yang paling akhir di bagian merah itu hasil ini perlu diklarifikasi lebih lanjut. Dah, jadi ada catatannya semacam itu. Sehingga nanti dan ini tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga di beberapa daerah. Dan tadi kan sudah kita periksa. Satu kita periksa. Nah, nanti yang lainnya bisa diperiksa, bisa juga langsung disampaikan adanya catatan semacam itu. Jadi berdasarkan pemeriksaan tadi kan ibu bapak kan kemudian tahu, oh iya ya, ternyata dari hasil sistem itu masih ada beberapa yang memang perlu untuk dilihat kembali, perlu dicek kembali. Ini sudah saya sampaikan ke Mas Ferry, apakah sistemnya ini yang kemudian memang masih perlu untuk diperbaiki lagi rumus-rumusnya, karena kalau komputer itu kan tidak berkaitan dengan manusia ya, rumus-rumusnya apakah perlu diperbaiki lagi atau tidak. Ya, jadi semacam itu. Tapi model persentasenya masih menggunakan model Mas Ferry ya. Jadi kita tidak mengubah dari hasil yang sudah ditemukan oleh Mas Ferry, tapi kita kemudian memberi catatan di situ. Andaikan nanti kemudian catatannya itu adalah kok bahasa Madura kok bisa menjadi dialeknya dari bahasa Mandar ya? Ya tidak apa-apa. Di atas kemudian di bawah diberi catatan. Nah, mungkin itu Ibu Bapak ya. Monggo. Mungkin ada pertanyaan sekarang. Begitu Mbak Wiwin maksudnya. Iya, Bu. Jadi memang kemarin karena sampai siang Mas Ferry belum ada, kita nggak sampai ke tahap ini ya. Di tempat lain semuanya saya pakai ke tahap ini, Mbak. Oh, ya, Untuk ya, ya, ya. membandingkan kembali secara manual gitu. Memang kemarin Jawa Timur memang kemudian karena lambat ya waktu itu Mas Ferry kan sampai berapa numpuk-numpuk gitu ya. Jadi akhirnya tidak bisa. Ya memang ya tapi tidak apa-apa ya tidak apa-apa. Jadi yang tadi ibu bapak curigai ini kok beda dialek ya, ini kok beda bahasa. Nah nanti kalau ini tadi kan kita berusaha menaikkan, tapi kalau penjenengan berupaya menurunkan, kok beda bahasa harusnya beda dialek. Berarti kan berupaya menurunkan. Yang dilihat itu bukan yang minus tapi yang plus. Hmm, Terbalik kan berarti. Yang ya. berbeda kemudian kita coba lihat apakah itu sama. Harapan kita yang berbeda itu menjadi sama. Seperti ini tadi harapan kita yang sama itu menjadi berbeda. Bisa anu ya. Jadi agak beda nanti kalau untuk menurunkan. Kalau untuk menaikkan berarti yang minus itu yang kita lihat karena minus itu sama dengan sama. Tapi kalau untuk menurunkan yang plus itu yang kemudian kita cek. Yeah. Bugis berarti dengan apa ya, dengan pengecekan kembali begini, Heeh. eh, apakah bisa disimpulkan itu tadi Bu bahwa memang apa ada bukan sebagai apa beda bukan sebagai bahasa yang berbeda gitu ya Bu ya? Oh, begini, ini bisa nggak saya coba ada kalau Zoom kan bisa gambar ya. Ini bisa ditutup dulu nggak ya Mbak ya? Ini dari Mas Eka ya coba. Gambarnya itu dari mana ya ini ya? Whiteboard. Oke, saya coba pakai
New whiteboard ya. Bisa dilihat ya ini ya. Whiteboardnya ya. Oke ya, bisa dilihat kah whiteboardnya? Halo? Bisa. Oke, ini misalnya saya pakai gambar gini ya. Ini ada misalnya ya. Oke. Ini misalnya ya. Oke, bentar. Error, Bu. Nah, ini misalnya. Jadi ini ada ini adalah Tidak eh tidak bisa dilihat, Bu. oh tidak bisa dilihat. Galat. Bisa? Bisa? Udah bisa, Bu. Saya ulangi lagi ya. Bisa dilihat ini? Kok Oh, jadi merah? sudah. Udah. Jadi merah nggak apa-apa ya. Ini saya tidak marah loh ya. Ini tadi Ya. nggak apa-apa kok dipilihkan merah. Sebentar, saya coba pakai orange orange saja. Ini usapnya tak usap dulu. Oke. Oke. Ada. Oh ini masih merah nggak apa-apa satu. Nah, kalau usapnya sudah harusnya hilang ini ya. Draw ini oke. Bisa dilihat ya ini ya. Ya. Oke, misalnya begini. Misalnya. Nah, ini oke. Oh, bentar. Lainnya oke. Misalnya semacam ini ya. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4, daerah 5. Tapi ini kita tidak menggunakan permutasi. Kalau bedanya itu tadi menggunakan permutasi. Sedangkan ini menggunakan polygon Stettisen. Jadi dasarnya dari segitiga dialektometri, kemudian menjadi segi banyak dialektometri. Misalnya semacam ini. Oke. Tapi sebetulnya prinsipnya sama saja. Kalau misalnya saya menemukan misalnya setelah berdasarkan penghitungan, oh misalnya ini garis batas bahasa misalnya. Oh, pokoknya ini garisnya begini itu ini ketemu 1:5 itu beda bahasa. Misalnya ya. 1:5 itu beda bahasa. Kemudian 2 dengan 4 itu beda dialek. Misalnya begini. Yang ini itu tanpa beda. Yang tanpa ini tanpa beda. Nggak ada subdialek ini misalnya ya. Maka 1 dengan 2 ini kan tanpa beda. 1 dengan 3 itu tanpa beda. Atau mungkin katakanlah subdialek gitu ya. Ini yang dialek itu misalnya 3 gini. Misalnya begini. Ini kemudian ada ini yang 3 ini merupakan subdialek misalnya. Jadi yang ini subdialek ya. Yang ini dialek, ini bahasa. Maka sebetulnya di sini itu 1 itu merupakan bahasa tersendiri. Biarpun nanti dia dibandingkan dengan 2 itu dia tanpa beda. Begitu ada 1 garis batas bahasa, berarti di sini ada bahasa 1 dan bahasa 5. Jadi ini menunjukkan, peta ini menunjukkan ada bahasa 1, bahasa 5. Biarpun bahasa 5 itu nanti kalau dibandingkan dengan 4, itu dia tidak ada beda. 4 dibandingkan dengan 3 itu subdialek. 4 dibandingkan 2 itu dialek. Nah, ada 2 bahasa, kemudian ada 2 dialek. Ada 2 dialek kan? Ada 2 dan 4, kemudian ada 2 Subdialek. juga subdialek.
Tapi karena subdialek ini tadi, karena posisinya ini tadi terkait dengan beda dialeknya di sini, berarti sebetulnya dia itu lebih dekat kedua. Jadi secara umum bisa saya katakan ada bahasa satu dan bahasa lima. Ada dialek dua dan ada dialek empat. Dialek dua itu dialek dari bahasa apa? Dialek dua itu adalah dialek dari bahasa satu. Subdialek tiga itu merupakan subdialek dari bahasa satu. Karena ini tadi kan tanpa beda dengan ini. Ya. Yang empat, empat ini biarpun dia beda dialek dengan dua, dia merupakan Bahasa yang dekat beda. dengan bahasa lima. Jadi tanpa beda dengan bahasa lima. Jadi bahasanya ini dua, dialeknya dua, empat itu sebetulnya merupakan bagian dari bahasa Lima. lima. Jadi sebetulnya kalau toh dalam saat perbandingan itu, kemudian dia dibandingkan dengan yang lain itu ternyata dia beda bahasa, sebetulnya dia sudah berhak untuk mendapatkan sebutan bahasa, biarpun nanti dibandingkan dengan yang lain, dia itu mungkin beda dialek. Ya, semacam itu ya. Bisa anu ya, bisa di ini kalau kita pakai misalnya segi banyak dialektometri atau polygon decision. Tapi kalau sekarang kan tidak semacam ini. Tidak semacam ini karena daerah satu bisa dibandingkan dengan daerah 10, bisa dibandingkan dengan daerah 25. Tapi sebetulnya intinya itu sama. Jadi pada saat dia dikatakan sebagai beda bahasa, maka sebetulnya dia itu sudah bisa kita sebut sebagai bahasa tersendiri dibandingkan dengan yang lainnya, begitu. Gitu ya, Mbak ya. Jadi tadi kalau untuk apanya, untuk narasinya, penjenengan kan menulisnya kan daerahnya dulu, tapi jangan lupa juga bahasanya. Sebetulnya ini kita itu juga sambil mencari ada bahasa baru tidak ya, gitu ya. Ada bahasa yang baru tidak yang betul-betul dibandingkan dengan yang lain itu betul-betul kemudian merupakan bahasa. Ternyata ini tadi kan begitu dibandingkan dengan homelandnya ternyata memang bukan bahasa baru. Jadi ternyata memang nanti tidak ada tambahan bahasa. Tapi ada misalnya tadi di kemarin di Ternate itu ada bahasa baru yang tapi kita juga belum belum yakin karena menurut pengakuan penutur itu nama bahasa itu belum ada. Kemudian setelah dibandingkan memang dia memang berbeda bahasa dengan yang lain. Jadi kemungkinan itu merupakan bahasa baru yang kemudian ditambah sehingga jumlahnya katakanlah nanti kalau itu betul-betul terbukti jumlahnya itu bisa tambah 718 tambah lagi gitu. Tapi kalau itu bukan bahasa baru ini nanti kan akan menjadi temuannya nanti kalau waktu kita gabungkan kan akan menjadi dialek dari bahasa X, dialek dari bahasa X dan seterusnya. Begitu Mbak Wiwin. Enggak ada lagi. Pak Rahmat, apa kabar Pak Rahmat? Ya, Bu. Sehat, Bu. Ya. Wah, ini Mas bagus Eki, banget. sebelum lupa itu di bagian narasi itu yang Desa Sukajeruk itu tadi dusunnya Dusun Heeh. Mandar, Dusun Gunung, dan Dusun Ambulung. Oke, pada saat narasi itu diberi nama bahasanya juga, karena sebetulnya narasi itu yang utama itu kan nama bahasa. Ada dusunnya, kemudian tadi kan sudah saya beri yang di atas itu kurung bahasa Mandar, atau bisa juga bahasa Mandar di Desa Sukajeruk, Sukajeruk ya tadi. Bahasa Mandar ya, monggo silakan mau pakai yang model apa. Bahasa Mandar. Karena tadi kan sudah ketemu bahwa dia memang Mandar kan, karena kan dibandingkan dengan homelandnya ternyata dia dialek atau subdialek. Begitu. Eh.
Nah, Desa Sukajeruk bahasa Mandar. Terus nanti kan di bawah lagi desa apa kurung bahasanya. Atau mau ini bahasa Mandar di Desa Sukajeruk. Mau pakai yang mana? Boleh kok, tidak harus pakai begini juga tidak apa-apa. Kalau sudah yakin ini tadi kan ada dialek, tadi sudah disebutkan ada dialek kan ya. Eh, 3 orang, berapa tadi? Berapa persen? Persentasenya tadi berapa ya? Kok lupa saya. Yang sama dengan bahasa Mandarnya di atas. Isolek dosen mana-mana dan melakukan jeruk. Persentase ini kan. Kalau dengan bahasa Mandar di Desa Liro itu di subdialek. Kemudian kalau dibandingkan ini sama-sama subdialek ya ini ya. 50 dialek ini sebetulnya. Dialek dan kemudian ada subdialek ya. Sebetulnya 50,75% itu kan belum 51 ya. Dialeknya kan sebetulnya mulainya kan 51. Cek lagi deh nanti. Kalau belum 51 sebetulnya memang belum. Hanya kita mau pakai matematika atau mau pakai itu. Kalau kita pakai matematika kan pembulatan. Jadi kemudian jadinya 51. Kalau pembulatan ya masuk, tapi kalau tidak pembulatan berarti masih kurang, masih istilahnya menjadi subdialek tertinggi. Nah, kalau itu berarti bisa dikatakan isolek Mandar. Berarti bukan subdialek Mandar. Subdialek Mandar di Desa Sukajeruk. Ini bahasanya bahasa Mandar. Coba ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi. Ke atas lagi. Ye, berarti bahasa Mandar subdialek. Nah, ini penjenengan bisa nulis aja lagi. Nanti terserah penjenengan setuju atau tidak ya. Bak kurung bahasa Mandar, kemudian subdialek Sukajeruk. Yang nomor 1 itu Mas, Desa Sukajeruk, kurung bahasa Mandar, subdialek Sukajeruk. Kalau benar 50 koma berapa ya tadi ya? Monggo silakan. Itu dari penjenengan kira-kira bagaimana? Kalau yang tadi kan ketemunya tampaknya kan subdialek semua. Tapi kalau kita menemukan dialek, kita bisa mengatakan itu dialek. Karena subdialek itu kan bagian dari dialek. Jadi, tapi kalau subdialek itu kan tidak membawakan dialek. Jadi, tapi kalau semuanya tadi subdialek kalau saya bacanya. Subdialek. Ye, ngaten Ibu Bapak. Ada pertanyaan. Bu, tanya Bu, mohon maaf, tanya. Mbak Yuli. Ini berarti kalau secara nasional itu kan tidak menambah jumlah bahasa nih Bu dengan Tidak bahasa masalah, Mandar tentunya ini. tidak masalah. Tetapi kalau untuk Jawa Timur berarti ini menambah jumlah bahasa yang ada di Jawa Timur begitu Bu. Oh, karena sebelumnya tidak ada, sebelumnya ada Bu. Bugis ada Sebelumnya kan yang sudah terpetakan kan bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Baju. Bajo. Nah, Oh iya ya, jadi oke dengan oke. pemetaan ini berarti di Jawa Berarti Timur betul ada betul. tambahan bahasa meskipun secara nasional Secara tidak nasional menambah jumlah tidak, bahasa. betul setuju. Eh, Secara nasional tidak, tapi untuk Jawa Timur iya, betul. Iya, Jadi ya, nanti di ya. Jawa Timur tidak hanya bahasa Madura, Jawa, dan Bajo, tapi juga ada bahasa Mandar, ada bahasa Bugis, ada bahasa Makassar ya. Ya, tapi ya bisa dipahami kok karena kan memang dekat dan lalu lintas ke Mataram, ke Kalimantannya kan lewat situ ya. Betul, Iya. betul Mbak Wiwin, betul, betul. Iya, Setuju. ini soalnya kaitannya dengan target penambahan apa bahasa di Jawa Timur, Bu. Timur, Jadi oke. nanti, Ah, ah, ah.
Mungkin nanti di bagian atas atau di bagian akhir dari narasi disampaikan itu. Saat ini di bagian akhir narasi semua narasi berarti bukan hanya satu sampai sampai terakhir. Nah, kemudian ada catatan lagi, tapi jangan merupakan bagian dari nomor 4 ya. Jadi misalnya tadi ada A begitu ya, A narasi bahasa, B kemudian apa penjelasan begitu. Misalnya loh ya, ya ini berarti ada A-nya. A-nya itu apa? Misalnya narasi bahasa di tipe, narasi bahasa di titik pengamatan gitu misalnya ya. Kemudian yang nomor B berarti kan eh, penjelasan atau apa ya? Apa istilahnya apa? Diberi apalah nanti titik-titik-titik penjaringan beri namanya, tapi kemudian penjelasannya berarti peta bahasa tahun 2019 menyebutkan ada 3 bahasa di Jawa Timur. Begitu ya Mbak Wiwin ya. Iya, Ayo ya penyanyi betul, Bu. teruskan Mbak Wiwin. Penyanyi teruskan sekarang. Peta Terus, bahasa terus. menyebutkan ada Ah. 3 bahasa di Jawa Timur, yaitu Hmm. bahasa Jawa, Hmm. Bahasa Madura. Madura, Hmm. dan Ya, Bajo. dan bahasa Bajo. Titik. Terus hasil. Terus berdasarkan hasil Ya, oke. Terus monggo penjaringan aja. Hasil pengolahan data pengolahan data. pemetaan 2025 Mm-mm. 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 Terus. secara nasional Mm-mm. Oke. Ini langsung Jawa Timur aja, berdasarkan Win. Jadi nggak usah langsung Jawa nasional. Timur dulu ya, Berdasarkan berdasarkan hasil hasil pengolahan data pemetaan tahun tahun 2025. 2025. Ya, Nah, Mm-mm. terdapat penambahan Mm-mm. 3 bahasa. Mm-mm. Jumlah bahasa ya. berarti bisa 4 bahasa ya, Bu. Yang tetap 4 bahasa ya, Bu. Walau Maksudnya? Bugisnya itu gimana, Bu? Bugis yang satu dialek dengan Mandar itu Oh, nggak apa-apa. Yang kita temukan kan dianggap masih Mandar dulu kan. Tadi kan sebagai sudah kita temukan bahasa Mandar, Isolek, iya. Terdapat penambahan apa ya, berapa bahasa? bahasa yang berbeda. Oke, penambahan berapa bahasa? Iya, 4. Oh, enggak ya, 3, 3 ya, berarti 3 ya. 3, 3 bahasa. 3 Tiga bahasa. bahasa, yaitu apa Mbak? Mandar, bahasa Mandar, bahasa Bugis, dan bahasa Makassar. Mandar. Bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Titik. Oleh sebab itu, oleh sebab itu, jumlah bahasa di Jawa Timur Menjadi 6. eh, menjadi 6 6 bahasa. bahasa. Titik. Udah kan? 6 Iya, ya, bahasa. Bu. Itu ya, Mbak ya. Itu nanti diberi, ini intinya. Penjaringan nanti mau mengembangkan menjadi kalimat yang bagaimana, monggo. Tapi B-nya itu nanti diberi nama apa? B apa apa simpulan umum untuk Jawa Timur atau apa? Nanti istilahnya silahkan ya, bisa diberi. Jadi ini bagus ini. Bagus. Jadi saya diingatkan bahwa ternyata hasil pemetaannya ini mengubah itu tadi, mengubah peta bahasa. Nanti berarti Pak untuk Jawa Timur ada tambahan lagi 3 bahasa.
Jadi 3 bahasa kemudian rinciannya lah nanti dihubungkan dengan yang lain. Jadi ada tambahan untuk penjelasan Jawa Timur. Bagus, Mbak. Keren, keren ini ya. Yeah. Jadi tadi Mbak Wiwin, sementara ini mungkin tidak perlu. Ini juga sudah kami rapat, sudah kami ya sudah kami diskusikan, sudah kami bicarakan di grup. Ini kok bisa begini? Tidak hanya di Jawa Timur. Saya dulu kan juga sudah cerita di Banten itu ternyata juga ada, kemudian Iya. di Kalimantan Selatan itu juga ada sama, kemudian di beberapa daerah ada sama juga. Jadi ada yang kok ini padahal ini kan tidak saling paham ya, tapi kok mengapa dialek ya dan seterusnya. Nah ini sudah kami sampaikan, termasuk dulu usulan saya jangan hanya 400, tapi mungkin bisa keseluruhan. Kalau dengan sistem kan lebih gampang, jadi tidak memerlukan waktu lama begitu loh untuk bisa menghitungnya. Siapa tahu nanti dengan hitungan 1191 kemudian berbeda. Dan bukan hanya saya yang mengalami, Mbak Nadra juga sama, Mbak Mia juga sama. Jadi memang ada hal yang perlu kita bicarakan. Begitu ya. Tapi saat ini ya itulah yang menjadi hasil simpulan Iya, dari Bu. Ibu Bapak, dan kita juga melihat perkembangan zaman semacam ini ya, kemungkinan yang dulu bahasa itu kemudian akhirnya luntur. Saya masih ingat kata-kata. Oh ya, saya belum bercerita ya. Waktu saya ke IKN, itu saya bertemu dengan orang, dia bilang dia orang Banten. Oh, ibu di Banten ya. Terus ibu pakai bahasa apa? Saya itu iseng bertanya. Jawabannya itu mengejutkan bagi saya. Saya pakai Jawa Sunda, Bu. Jadi dia itu memang sudah, orang-orang Banten itu memang sudah mengatakan bahwa bahasa mereka itu bahasa campuran. Sehingga yang dulu, loh antara Jawa Sunda dengan Sunda kok bisa beda dialek ya. Padahal itu bahasa besar dan sudah kita lihat semacam ini tadi, sudah kita coba periksa. Ya, benar ya, ternyata ya memang memang tidak tidak ngangkat. Kalau untuk ditambah kemudian menjadi beda bahasa itu masih masih tidak ngangkat gitu. Nah, kemudian saya bertemu orang ternyata dia bilang, loh beda bahasa ya. Waduh. Terus ketemu orang atau dia bilang bahasa Jawa Sunda ya, oh, berarti ya yang dulu pernah saya sampaikan itu ya, karena dia itu orang Jawa, tapi dia hidup di lingkungan Sunda. Kalau ke pasar ya tadi ke pasar Sunda, kemudian dia pakai bahasa Sunda, tapi beberapa kosakata Jawanya juga masih dipakai. Jadi kemungkinan mungkin nanti akan ada bahasa Mandar Bugis. Orangnya sendiri itu ternyata malah bilang begitu. Saya coba, oh, pada saya tidak bertanya, tapi akhirnya saya ingat tuh ya ya penelitian saya kemarin kan, penelitian teman-teman Banten kemarin kan juga menemukan hal itu. Jadi perkembangan zaman itu juga bisa sangat berpengaruh terhadap itu. Begitu ya. Oh ya, Bu, Ibu, Bapak, saya ikut mengucapkan bela sungkawa ya. Saya itu baru tahu setelah di IKN. Waktu itu kemudian saya sempat bertanya kepada Mbak Tri. Ya Allah, saya terus ingat waktu itu kan saya Geminat gitu ya Mbak Win ya. Mbak Wiwin ya, Mbak Tri Winiasih ya. Jadi Iya, semoga Bu. Iya. beliau tenang di sana. Itu saya baru tahu setelah di IKN itu diberitahu siapa Amin. waktu itu. Ya tidak menduga. Ya. Ye, monggo, ini ada lagi. Teman-teman kalau seandainya Kenapa sudah, Pak Rahmat? nggak maksudnya Bu Prof, Ya. biar nggak terlalu malam gitu. Oh ya, kalau sudah, ya berarti ya sudah. Kalau ada yang akan ditanyakan, monggo, begitu loh. Bagaimana teman-teman? Baik, Bu. Akan Mm-mm. kami perbaiki lagi untuk narasinya, Bu. Karena ini kan Iya, hubungannya dengan narasi, iya. betul. Ya mungkin kalau begitu ya berarti
Monggo, siapa yang mau nutup ini Pak Rahmat? Monggo Pak Rahmat, saya serahkan ke penjenengan. Nanti saya serahkan penjenengan. Monggo ditutup Pak Rahmat. Bu Tri aja Bu. Saya telat kan nyimak dari dia. Ya, monggo. Si tertutup aja Pak Rahmat sekarang. Ya, terima kasih Prof. Kisyani yang Hmm. sudah meluangkan waktunya yang begitu padat. Semoga Ibu sehat selalu, berkah ilmu buat Amin. kami semua. Amin. Amin. Eh, Terima kasih juga. Sepertinya Bu Retno menyimak ini. Oh Eh, ya, Bu Retno. Terima kasih Bu Maaf Retno. Bu Retno. Maaf Bu Retno nggak tahu ini. Kalau ada ibu, mohon maaf. Yeah. Kemudian terima kasih Mas Rahmat, Mbak Yuli, Koordinator Linmod dan Mas Eki, kemudian teman-teman Linmod dan teman-teman tim pemetaan, juga siapa lagi semuanya. Terima kasih Bukis atas doanya kepada Mas Weni. Yeah. Insya Allah kami Senin akan bertemu untuk memperbaiki ini dan mudah-mudahan nanti segera selesai. Jadi, Yeah. mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk semua teman-teman. Terima Terima kasih. kasih juga Bu Retno dan juga kawan-kawan. Saya izin keluar ya. Makasih Bukis. Terima kasih. Mari-mari. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi ya nanti ya. Terima Waalaikumsalam. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Makasih ya Mas Eki. Iya, Bu. Kita lanjutkan hari Senin ya. Iya, Tante ditunggu ya. Soalnya Waduh, jadwal Pak Dre jangan inget-ingetin terus.